Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menuju siang hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian rutin kita di hari Sabtu. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Oke, abi-abi, abla-abla, mohon maaf agak telat karena komputer saya harus di restart tadi, jadi agak lama memang loadingnya komputer saya ini, jadi hampir 20 menit restart. Karena saya dari rumah ini, jadi mungkin koneksi internetnya kurang begitu bagus, tapi insya Allah tetap kita akan mulai hari ini, cuma agak sedikit mungkin waktunya hari ini, karena nanti jam 12 kita ada seminar orang tua lainnya. Sebenarnya waktunya memang jam 11 sampai 12, tapi ini udah jam hampir setengah 12, jadi mungkin kita hanya punya waktu setengah jam, tidak masalah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu kita libur karena Lebaran ya, kita sibuk dengan Idul Adha, dan saya harap teman-teman kalau membacanya tetap dilanjutkan kan di rumah, cuma tidak ada kegiatan muzakharahnya saja. Oke, Alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas kembali Risalah Nur ya, setelah terakhir kemarin kita membahas dari buku Hojeb yang di buku Perlanta. Pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kalimat. Terakhir kita membahas sudah kalimat pertama ya. Hari ini kita akan berlanjut ke kalimat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, ini ayat Al-Quran sebenarnya, tetapi di sini tidak disebutkan Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Mungkin kalau di buku aslinya harusnya ini ada. Kalau tidak salah ini Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 3 ya, yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, ini yang akan kita bahas di kalimat kedua. Jika engkau ingin mengetahui kadar kebahagiaan dan kenikmatan yang terdapat dalam iman, serta kadar kelezatan dan kelapangan yang terdapat di dalamnya, perhatikan secara
cerita singkat berikut ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa poin yang perlu kita perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kebahagiaan, kenikmatan, lalu ada kelezatan dan kelapangan. Ya, ini yang akan kita coba pahami apa yang dimaksud dengan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, dan kelapangan dari iman. Ya, ini yang akan kita bahas adalah dalam perspektif iman, karena kalau kita lihat yang dibahas di sini judulnya adalah yang beriman, ya, yang beriman. Jadi nanti ini kita akan coba kita kupas sedikit ya yang dimaksud dengan ini apa dari perspektif Ustadz Bediüzzaman Said Nursi. Ada ceritanya di sini, pada suatu hari dua orang laki-laki keluar melakukan perjalanan untuk rekreasi dan bisnis. Nah, ini adalah satu kata yang digunakan Ustadz Bediüzzaman Said Nursi, rekreasi dan bisnis. Nah, ini juga mungkin ada hal yang perlu kita pahami di sini. Salah seorang di antara mereka yang memiliki watak egois dan bernasib malang pergi ke suatu tempat. Sementara yang lain yang taat dan bahagia pergi ke tempat berbeda. Jadi ada dua tempat ya, ada dua orang, yang satu berwatak egois, yang satu yang taat, ya, yang egois dan yang taat, dua orang ini. Orang yang egois dan sombong, yang pesimis itu mendatangi satu daerah yang menurutnya sangat buruk. Nah, ini kata-kata menurutnya sangat buruk ini sangat penting sekali. Menurutnya sangat buruk dan sial. Nah, ini kata-kata ini itu menurut saya yang menjadi kunci ya. Kadang-kadang persepsi kita itu penting ya. Persepsi itu kadang-kadang membuat orang terlena, membuat orang tertipu. Makanya kita jangan sampai terlena dan tertipu dengan persepsi yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang persepsi ini yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak berani, dan akhirnya apa? Akhirnya seharusnya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, karena ada persepsi yang tidak baik ini, akhirnya kesempatan itu, opportunity untuk melakukan yang lebih baik itu hilang. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memainkan persepsi kita. Nah, di sini orang yang egois dan sombong itu dikatakan Ustadz mempunyai persepsi atau yang menurutnya sangat buruk dan sial. Apa yang dipersepsikan suatu daerah tadi ya, karena dia menuju ke suatu daerah. Orang egois dan sombong yang pesimis itu mendatangi satu daerah yang menurutnya sangat buruk dan sial, menurutnya ya, sebagai balasan atas sikap pesimisnya. Jadi persepsi yang negatif itu akhirnya akan membawa orang itu kepada sikap pesimis, ya. Itu sikap yang tidak baik, pesimis ini. Lawan orang yang optimis, orang yang mempunyai selalu harapan, dan harapan ini salah satu prinsip kita dalam beribadah, dalam melakukan khidmah juga sama. Kita harus mempunyai harapan yang dalam diri kita. Jangan pernah pesimis. Bahkan kemanapun ia pergi, ia melihat orang-orang lemah yang fakir. Nah, karena sifat kepesimisannya itu, akhirnya dia yang dilihatnya adalah suatu yang negatif terus. Yang dilihatnya adalah orang yang lemah, orang yang fakir, yang berteriak meminta tolong akibat pukulan orang-orang yang kejam dan bengis. Akhirnya yang dia lihat ini, orang yang kejam dan bengis, orang yang fakir, orang yang lemah, itu disebabkan karena apa? Karena pesimistisnya dia itu. Kita pesimis, jatuhnya kita akan selalu melihat sesuatu itu negatif. Ia melihat kondisi yang memilukan dan menyedihkan tersebut pada setiap tempat yang ia kunjungi. Sehingga dalam pandangannya seluruh kerajaan telah menjadi seperti tempat ratapan umum. Jadinya akhirnya yang dia lihat adalah tempat ratapan umum.
Ya, semuanya meratap, semuanya penuh dengan kesedihan. Nah, ini orang yang pesimis seperti ini. Ia merasa satu-satunya obat bagi keadaan yang menyedihkan dan gelap itu adalah mabuk. Nah, ini juga penting. Mabuk atau ekstase. Ya, kalau teman-teman kemarin yang Putra ikut pembahasan muzakarah tentang ini kan ya, syauk ya. Kemarin di hari Jumat ya kita membahas dari buku J. Effendi yang tentang tasawuf, tentang syauk. Di situ dikatakan syauk adalah rasa rindu yang dalam, yang membuat seseorang mabuk, mabuk kepada al-mahbubnya, mabuk kepada yang dia rindukan gitu. Dan itu rasa itu terjadi kalau benar-benar terjadi itu artinya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang hayalan, ya, bukan sesuatu yang persepsi tadi ya, bukan tadi kembali lagi ke persepsi, bukan sesuatu yang persepsi, tapi sesuatu yang nyata, suatu yang nyata, rasa rindu yang mendalam sehingga membuat dia mabuk, mabuk dalam artian kalau yang di pembahasan tentang syauk itu mabuk, mabuk dalam artian positif. Nah kalau ini mabuknya berbeda, ya karena dia merasa semuanya itu negatif, semuanya itu penuh dengan ratapan, pesimis, akhirnya ya lebih baik mabuk daripada saya melihat itu semuanya. Nah seperti itu. Akhirnya ia buat dirinya mabuk agar tidak merasakan keadaan yang sedang menimpa. Pasalnya, setiap orang di negeri itu tampak baginya sebagai musuh yang sedang menantikannya atau orang asing yang tidak bersahabat dengannya. Batinnya terus tersiksa lantaran melihat sejumlah jenazah menakutkan dan anak-anak yatim yang menangis putus asa. Nah ini sungguh rugi ya orang yang seperti ini, orang yang selalu melihat negatif kepada sesuatu, selalu pesimis dan akhirnya tidak pernah ada kesenangan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan orang yang kedua? Adapun orang yang kedua, orang yang taat, yang mengabdi kepada Allah dan yang mencari kebenaran, memiliki akhlak yang terpuji, dalam perjalanannya ia menjumpai sebuah kerajaan yang baik dan yang dalam pandangannya sangat indah dan menakjubkan. Yang dia lihat adalah kebaikan, keindahan yang menakjubkan. Jadi sangat bertolak belakang dengan orang yang pertama tadi. Orang soleh tersebut melihat dalam kerajaan yang ia masuki sejumlah pesta mengagumkan dan festival yang demikian indah. Semua orang suka akan pesta ya, semua orang suka akan festival. Nah ini festival luar biasa ya, kalau kita ingin pergi ke suatu festival itu kan pasti senang sekali ya. Kalau kalau di negara yang punya 4 musim seperti di Turki ya, waktu itu saya sempat merasakan juga, kalau menyambut nih bulan-bulan sekarang nih ya, bulan-bulan Agustus sudah lewat sebenarnya, bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu bulan-bulannya spring atau masa musim semi, dan biasanya pada saat itu orang melakukan festival, di mana-mana festival. Jadi kalau di kampus dulu waktu saya kuliah ada spring festival, dan itu selama 1 minggu itu kampus merayakan kayak seperti ulang tahun, tapi semua kegiatan itu dirayakan dengan sangat meriah. Dan kita senang sekali kalau pas Spring Festival, karena pada waktu itu kita bisa keluar, kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari, bisa istilahnya piknik di luar sambil sarapan, sambil makan-makan. Nah, seperti itu, rasa kegembiraan yang luar biasa dirasakan ketika orang menghadiri sebuah festival. Nah, ini juga sama seperti ini, orang yang taat tadi, dia melihat semuanya itu seperti festival, sebuah pesta ya, yang sudah pastinya penuh dengan kegembiraan. Pada setiap sisi ia melihat kegembiraan dan sukacita, serta pada setiap tempat ia melihat mihrab tempat zikir. Ya, zikir di sini artinya suatu pengingatan yang membawa kegembiraan, ya, membawa rasa sukacita. Bahkan ia melihat setiap orang yang tinggal di kerajaan itu sebagai sahabat akrab yang dicintai. Kemudian ia melihat pada pesta pembebasan tugas bagaimana seluruh kerajaan memperlihatkan yel-yel kegembiraan lewat teriakan yang disertai kalimat pujian dan sanjungan. Nah, ini
zikir tadi ya, kalimat pujian dan sanjungan. Ia juga mendengar suara orkestra yang sedang menampilkan lagu-lagu semangat yang disertai takbir dan tahlil dengan penuh bahagia dan bangga untuk mereka yang digiring menuju medan pengabdian dan keprajuritan. Oke. Oke. Selanjutnya, orang pertama yang merasa sial sibuk dengan penderitaannya dan penderitaan semua manusia. Nah, ini penting sekali. Dia sibuk dengan penderitaannya dan juga penderitaan semua manusia. Jadi bukan hanya dia yang memikirkan penderitaan dirinya sendiri. Orang yang pesimis itu akhirnya melihat orang lain pun akan menderita gitu. Selain dirinya sendiri menderita, ketika melihat orang lain pun dia akan menderita. Sementara orang yang kedua, yang bahagia dan optimis, bergembira bersama dengan kegembiraan seluruh manusia. Sebaliknya, yang optimis tadi bergembira bersama dengan kegembiraan seluruh manusia. Di samping itu, ia mendapat bisnis yang baik dan penuh berkah, sehingga bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, ini kembali ke kata tadi ya. Ini diibaratkan menjadi sebuah bisnis. Bisnis itu artinya apa? Bisnis itu apa ya? Kita melakukan sesuatu dengan mendapat keuntungan kan. Dan biasanya orang melakukan bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, berarti orang yang kedua tadi itu dia itu sebenarnya yang dia lakukan adalah bisnis. Jadi bukan hanya apa modal yang dia punya, tapi dia akan mendapatkan keuntungan juga. Ya, keuntungannya itu sudah pastinya yang baik dan berkah. Nah, ini penting sekali ya, yang baik dan berkah. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu dengan penuh optimisme, keyakinan, maka sebenarnya dia itu sedang melakukan bisnis yang akan memberikan keuntungan. Ketika pulang, ia bertemu dengan orang yang pertama tadi dan bertanya tentang keadaannya. Setelah mengetahui segala hal tentangnya, ia berkata, "Wahai Fulan, engkau telah menjadi gila. Rasa sial yang tertanam dalam jiwamu terpantul dalam kondisi lahiriahmu, sehingga engkau menganggap semua senyuman sebagai ratapan dan tangisan serta pembebasan tugas sebagai perampasan." Jadi sebenarnya itu hanya persepsi dianya saja itu kan. Persepsi dari rasa yang ada di dalam jiwanya itu. Sebenarnya hanya persepsi dia yang akhirnya terpantul ke lahiriahnya. Karena persepsi itu kan adanya di dalam diri manusia ya secara kejiwaan. Karena dia punya persepsi tadi yang negatif semuanya, yang pesimis, akhirnya lahirnya pun dia melihat seperti itu. Melihat segala sesuatu dengan tidak enak, dengan ratapan, dengan tangisan. Nah, itu yang terjadi. Karena itu, sadarlah. Tadi kan dibilang mabuk ya, orang yang seperti itu mabuk. Sadarlah dan bersihkan kalbumu agar selubung keruh tersebut hilang dari matamu sehingga engkau bisa melihat hakikat. Nah, ini yang penting. Sehingga kita bisa melihat hakikat. Nah, ini penting juga dalam konsep pembimbingan siswa, teman-teman. Nah, ini kita selalu akan mengambil hikmah-hikmah apa yang disampaikan Ustadz Rizal Sanusi dan Uji Effendi, kita sambungkan dengan apa tugas kita sebagai pembina asrama. Apa konsepnya di sini? Apa yang perlu kita sambungkan? Melihat hakikat itu penting. Kadang-kadang kita perlu sadar dan perlu membersihkan kalbu kita sehingga apa yang kita lihat dan mata kita itu bisa terbuka. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya ketika kita melihat siswa, itu benar-benar kita harus melihatnya itu dari hati kita. Kita melihatnya dengan penuh kesadaran kita. Kita melihatnya dengan apa ya? Dengan tafakur yang dalam sekali terhadap seorang siswa. Sehingga hal-hal fisik yang terlihat di mata kita itu nanti bisa berubah menjadi hal-hal yang hakikat. Misalnya seperti ini, kita melihat anak itu anaknya misalnya malas, gitu kan? Nah itu mungkin secara fisik dia malas, tetapi kita seorang pembina atau pembimbing itu harusnya jangan melihatnya dia hanya anak yang malas,
Tapi kita harus bisa membuka kesadaran kita membuka kalbu kita membuka apa yang ada di seluruh mata kita. Kenapa dia malas? Berarti kita harus bisa melihat di luar dari yang biasa fisik kita lihat. Kita harus bisa membuka tirainya itu. Caranya seperti apa ya? Caranya kita dengan dekat dengan anak tersebut, kita tanya kenapa, ada masalah apa, lalu sebenarnya akar masalahnya apa sih, sumbernya apa sih, kenapa jadi seperti ini. Nah, ketika seperti itu, maka kita akan mengetahui sebuah hakikat. Nah, sebuah hakikat itu yang akan kita gunakan untuk kita bisa memperbaiki, bahkan bisa membuat seseorang itu lebih dari apa yang ada dalam potensi dirinya. Jadi kalau kita bisa memahami hakikat dari seseorang, itu akhirnya apa yang terjadi, anak yang banyak dibilang orang mungkin anak yang kurang berhasil, tetapi dengan dorongan dari kita yang bisa melihat hakikat yang sebenarnya dari anak tersebut, bahkan nanti anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih berhasil dari anak-anak yang dibilang orang anak-anak yang berhasil. Nah, intinya adalah kita harus bisa melihat itu dengan hakikat. Dan bagaimana caranya? Kita harus mempunyai kesadaran yang penuh, dan kita harus bisa membersihkan hati kita, sehingga tirai-tirai yang ada di mata kita itu bisa terbuka. Pasalnya, pemilik dan penguasa kerajaan ini sangat adil, kasih sayang, kuasa, mengatur, dan mencipta. Nah, ini juga penting karena Allah selalu menciptakan manusia dengan fitrahnya itu baik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pembimbing, kita harus melihat seperti itu. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang baik, berarti ada yang sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Kita harus tahu apa yang salah tersebut. Kerajaan yang demikian tinggi dan mulia ini lewat jejak yang terlihat oleh penglihatanmu tidak mungkin seperti berbagai gambaran yang diberikan oleh ilusimu. Jadi jangan kita terpaku kepada ilusi, karena kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini begitu luas. Jadi kita jangan terpaku pada penglihatan kita saja, tetapi kita harus bisa melihat dari berbagai sisi. Ya, karena begitu luas dimensi yang ada pada manusia tersebut ya. Setelah itu, orang malang tadi mulai sadar dan menyesal. Ia berkata, "Ya, aku telah dibuat gila akibat banyak mabuk. Semoga Allah meridhoimu, engkau telah menyelamatkan diriku dari neraka penderitaan." Wahai diri, ketahuilah bahwa orang pertama itu adalah orang kafir atau orang fasik yang lalai. Dunia ini dalam pandangannya seperti tempat ratapan umum, sementara seluruh makhluk hidup laksana para yatim yang menangis karena terpukul akibat perpisahan. Manusia dan hewan dianggap sebagai makhluk liar tanpa ada yang mengembala dan memilikinya, di mana ia tercabik-cabik oleh cengkraman ajal. Lalu benda-benda besar seperti gunung dan lautan diibaratkan seperti jenazah yang tak bergerak dan mayat yang menakutkan. Tentu saja ilusi yang menyakitkan tersebut yang bersumber dari sikap kufur dan sesat membuat pemiliknya tersiksa. Jadi orang yang pertama itu orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang kafir, orang yang fasik. Akibatnya apa? Karena dia tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melihat sesuatu itu hampa jadinya. Nah, orang-orang ateis juga seperti itu. Orang-orang ateis itu melihat segala sesuatu itu hampa karena dia tidak bisa mendapatkan hakikat dari semua yang ada di dunia ini. Sehingga ya hampa saja. Akhirnya karena kehampaan itu akhirnya malah dia merasa itu semuanya negatif terus untuk dirinya. Adapun orang yang kedua, ia adalah orang mukmin yang mengenal penciptanya dengan baik dan percaya kepadanya. Nah, inilah sebenarnya tafsir dari surah tadi ya, surah Al-Baqarah ayat 3 tadi yang mengatakan di atas tadi bahwa yang beriman kepada yang gaib. Berarti yang di sini beriman kepada yang gaib, yang dibahas di sini adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya dengan baik, maka kita akan bisa berpikir lebih mendalam ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dalam pandangannya, dunia ibarat tempat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat zikir. Aula tempat pengajaran dan pelatihan semua manusia dan hewan, serta medan ujian bagi jin dan manusia.
Sementara seluruh kematian yang dialami oleh hewan dan manusia merupakan bentuk pembebasan tugas. Kematian adalah bentuk pembebasan tugas yang harus dilakukan di dunia ini. Mereka yang telah menyelesaikan tugas hidup berpisah dengan dunia yang fana ini dalam kondisi gembira. Pasalnya, mereka dipindahkan ke alam lain yang tidak dihiasi oleh kerisauan guna memberikan ruang bagi para petugas baru yang datang untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi orang yang beriman itu kalau melihat kematian itu dengan gembira karena dia merasa apa di sini dikatakan perpisahan itu adalah perpisahan dari dunia yang fana, sehingga dia akan ada yang menggantikan nanti dunia ini petugas baru yang datang untuk melaksanakan tugas mereka. Selain itu, orang yang beriman itu meninggal akan merasa gembira juga. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan kekasihnya, dengan bertemu dengan yang dirindukannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seluruh anak yang lahir, entah itu hewan ataupun manusia, laksana rombongan mobilisasi militer yang menerima senjata berikut sejumlah tugas dan kewajiban. Setiap entitas tidak lain merupakan pekerja dan prajurit yang gembira serta petugas yang istiqomah dan ridho. Lalu suara dan gema yang terdengar di seluruh penjuru dunia merupakan bentuk zikir dan tasbih dalam melaksanakan tugas, bentuk syukur dan tahlil sebagai pemberitahuan bahwa ia telah selesai dikerjakan, dan dendang yang bersumber dari kerinduan dan kecintaan terhadap pekerjaan yang ada. Jadi, seluruh entitas dalam pandangan mukmin merupakan pelayan yang bersahabat. Jadi, semua entitas yang ada di dunia ini adalah pelayan kita sebenarnya. Semua entitas ya, baik itu yang hidup maupun yang tak hidup, itu kalau orang mukmin itu bisa berpikir dengan keimanan yang dalam, mereka akan berpikir bahwa seluruh entitas itu adalah pelayan bagi dirinya. Artinya kalau kita memahami entitas itu sebagai pelayan, berarti kita harus bisa menggunakan dengan baik. Kalau kita punya pelayan, tetapi kita tidak bisa menggunakan dengan baik, apa yang terjadi? Rugi kita kan? Kita punya misalnya orang yang akan membantu kita, tapi kita gunakan, misalnya di kelas kita punya siswa-siswa yang sebenarnya kita bisa menjadikan siswa-siswa itu membantu kita, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Akhirnya apa? Kita yang rugi, semuanya melakukan sendiri tanpa ada orang yang membantu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memahami bahwa semua entitas ini adalah pelayan kita yang bisa kita gunakan untuk membantu kita, baik membantu dalam keimanan kita maupun membantu dalam kegiatan kita. Pekerja yang akrab dan tulisan indah Tuhan yang Maha Pemurah dan pemiliknya yang Maha Penyayang. Demikianlah, lewat keimanannya banyak sekali hakikat yang sangat halus. Nah, ini hakikat yang sangat halus. Karena begitu halusnya sehingga kadang tidak terlihat. Seperti benang yang begitu tipis, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan gitu kan. Oleh karena itu, ini perlu penglihatan yang jeli, perlu pemahaman yang dalam untuk bisa memahami ini, karena ini sangat halus kan. Kalau tidak dengan penglihatan yang jeli dan pemahaman yang dalam, kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman, ketika kita melihat entitas yang ada di alam semesta ini, kita harus bisa melihatnya dengan jeli. Dan kita diajarkan dari mana? Ya ini, dari Risalah Nur. Nah, kita belajar untuk bisa melihat alam dengan lebih jeli lagi, dengan kehalusan, itu dari Risalah Nur. Dan ini yang kita sekarang lakukan, yang kita kan diajarkan untuk melakukan itu kan. Dan ini yang benar, yang kalau tadi malam teman-teman ikut program pemberian hadiah ya untuk juara lomba baca buku tadi malam ya, ada acaranya kan. Di situ dikatakan yang membaca buku yang dapat hadiah bahwa saya belajar untuk bisa lebih bertafakur pada Allah dari buku-buku Risalah Nur. Dan inilah yang kita lakukan sekarang, kita mencoba untuk diajak bertafakur ya tentang keimanan. Jadi keimanan itu bukan hanya iman kepada yang gaib, bukan, tetapi ternyata di dalamnya itu banyak sekali yang perlu kita pahami. Lewat keimanan banyak sekali hakikat yang sangat halus, mulia, dan nikmat semacam itu yang tampak. Jadi iman benar-benar berisi benih maknawi. Nah ini benih ya, benih itu artinya apa? Benih itu bisa akan tumbuh.
Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak sirami, kalau kita tidak pelihara benih maknawi kita ini, maka tidak akan tumbuh. Maka oleh karena itu, iman itu harus kita jaga, kita rawat, kita sirami, sehingga akan tumbuh. Iman adalah benar-benar berisi benih maknawi yang berasal dari pohon tuba surga. Sebaliknya, kekufuran menyimpan benih maknawi yang diembuskan oleh pohon jakum jahanam. Karena itu, keselamatan dan kedamaian hanya terdapat dalam Islam dan iman. Jadi kalau kita beragama Islam dan beriman, itulah yang akan membawa Islam itu kan artinya keselamatan ya, ataupun kedamaian. Maka itu kita harus selalu mengucap Alhamdulillah atas karunia agama Islam dan kesempurnaan iman. Nah, itulah teman-teman, kalau kita kembali ke awal, jadi intinya keimanan kita kan iman kepada yang gaib ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat dan lain-lainnya. Itu semuanya gaib, dan itu yang akan membuat kita tadi harus bisa berpikir lebih halus, harus bisa menginterpretasikan iman tersebut. Bagaimana caranya kita melihat entitas yang ada di seluruh dunia ini yang bisa membantu kita dalam memahami keimanan tersebut, sehingga kita akan menjadi seperti orang yang kedua nanti. Orang yang kedua itu artinya melihat segala sesuatu dengan kebaikan, bukan seperti orang yang pertama yang melihat sesuatu menjadi keburukan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan, ini kembali ke awal, kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, dan kelapangan, dan hidup di dunia akan menjadi sebuah tempat rekreasi dan bisnis. Jadi bukan hanya rekreasi, tetapi bisnis. Rekreasi itu akan membuat kita senang, segar ya. Tapi ini juga menjadi sebuah bisnis, tadi kan, bisnis yang artinya memberi keuntungan buat kita. Kan enak ya kalau kita bisa bisnis sambil rekreasi. Nah itu sesuatu yang jarang bisa dilakukan banyak orang. Nah, dengan iman itu bisa kita melakukan itu. Kita berrekreasi terhadap diri kita, dan kita mendapatkan keuntungan dengan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, dan kelapangan yang didapatkan dari iman tersebut. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Untuk kalimat kedua, insyaallah 2 minggu lagi, kalau tidak ada halangan, kita akan lanjutkan ke kalimat ketiga ya. Kalimat ketiga ini tentang takwa ya. Mencegah orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa, tentang takwa, ketakwaan yang tadi tentang keimanan kepada yang gaib. Insyaallah minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan kajian bangkitnya spiritualitas Islam. Untuk hari ini saya cukupkan, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Ya, teman-teman tetap semangat kita dalam membimbing anak-anak. Alhamdulillah ini sudah hampir 1 bulan kita melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran ini. Saya yakin anak-anak sudah mulai mengenal dengan abi dan ablanya bagi yang baru ya. Kalau bagi yang meneruskan memang sudah tinggal melanjutkan, sehingga kedekatan antara kita dengan anak-anak semakin terbentuk, dan insya Allah kalau sudah semakin dekat akan semakin mudah kita mengarahkan, membimbing, memberikan hal-hal yang baik, masukan-masukan baik kepada anak-anak kita. Jadi intinya selalu stay connected with them, selalu komunikasi, engage dengan mereka di waktu-waktu yang penting ya, terutama saya bilang kemarin kalau bisa pembina asrama itu memang waktu-waktunya adalah setelah pulang sekolah sampai malam ya. Waktu itu coba kita bisa engage, bisa terus berkomunikasi dengan mereka, apalagi dengan sekarang teknologi yang dipermudahkan. Tapi ingat, ada waktu-waktu di mana sebaiknya teman-teman tidak mengganggu mereka, terutama di waktu-waktu etud, waktu-waktu belajar. Nah itu
jangan diganggu, tetapi di waktu-waktu kosong kita bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka, misalnya di waktu sholat, waktu sebelum etud, ataupun waktu kajian. Nah, insya Allah terus kita ajak mereka ya, sehingga kalau kita terus secara istiqomah melakukan ini, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang akan mereka lakukan di rumah mereka. Insya Allah menjadi kebiasaan baru mereka di rumah. Yang biasanya kita membuat kebiasaan itu di asrama, nah kita sekarang mencoba membuat kebiasaan itu di rumah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.